warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang sifat-sifat yang harus dirubah atau mungkin dihilangkan sebelum teman-teman memutuskan untuk menikah. Nah, apa saja sifat-sifat ini? Yang pertama adalah beberapa sifat yang harus teman-teman hilangkan atau dirubah sebelum menikah, yakni yang pertama adalah egois. Jadi teman-teman, jika teman-teman saat ini masih mempunyai sifat egois dan memprioritaskan keinginan sendiri di atas kepentingan orang lain, maka mulai sekarang sifat seperti ini harus dikurangi atau bahkan mungkin jika bisa memang harus dihilangkan. Karena jika teman-teman nanti menikah dan masih mempunyai sifat egois seperti ini, kedepannya tentu saja ini akan merusak keharmonisan rumah tangga atau bisa menyebabkan sebuah pertengkaran di dalam rumah tangga. Karena jika kita masih mempunyai sifat egois dan memikirkan diri kita sendiri, tentu saja ini akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga ya teman-teman. Nah selanjutnya ya, ini yang kedua adalah sifat boros. Nah yang perlu diperhatikan jika teman-teman saat ini masih mempunyai sifat boros, karena kita mungkin merasa masih lajang ya, karena belum ada pendamping atau belum ada tanggungan. Mulai sekarang teman-teman mungkin untuk bisa menghilangkan sifat boros ini, karena jika ini masih ditanamkan hingga teman-teman nanti menikah, tentu saja ini juga akan bisa menjadi pemicu dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, maksudnya adalah sifat boros yakni untuk tidak beli atau tidak menggunakan sesuatu barang yang secara berlebih-lebihan ya. Ini yang dimaksud boros. Misalnya nih teman-teman nanti udah punya kendaraan sendiri, misalnya motor nih, udah ada nih motor di rumah satu, nah ingin punya motor lagi. Ini sifat-sifat seperti ini nih harus dihilangkan seperti itu, karena di dalam rumah tangga tentu saja kita harus menghilangkan sifat seperti ini, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara dari syaitan. Ayat 26 sampai 27. Yang selanjutnya adalah sifat pemarah. Setelah menikah mungkin teman-teman nanti akan mendapati banyak kelakuan dari pasangan yang membuat teman-teman ini nanti merasa kesal. Tetapi bukan berarti semua harus diungkapkan dengan kemarahan. Ini juga sifat-sifat yang harus dihilangkan sebelum menikah. Nah, apabila terjadi marah atau cekcok di dalam rumah tangga, nantinya perlu diperhatikan. Dan juga sampai-sampai Rasulullah itu menerangkan atau meriwayatkan di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Nah, pasti di dalam rumah tangga nanti terdapat cekcok antara suami dan istri, itu pasti, karena itu termasuk dari bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Tetapi apabila terjadi cekcok, tentu saja teman-teman harus ada yang mengalah salah satunya, karena jika tidak mengalah, saling keras kepala, ini akan juga memicu pada ketidakharmonisan, bahkan bisa berujung kepada perceraian. Nah, bagaimana solusinya jika kita marah? Tentu saja seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila marah maka berwudulah.
berwudu, karena marah ini adalah sifat-sifat dari keburukan, maka harus berwudu untuk meredamnya. Nah, selanjutnya ya ini adalah pemalas. Malas adalah perilaku yang cenderung tidak aktif dan kurang semangat dalam melakukan aktivitas. Sifat ini juga harus dibuang jauh-jauh sebelum memutuskan untuk menikah. Karena apabila teman-teman masih mempunyai sifat ini, tentu saja ini akan berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga. Jika malas nih, contohnya saat ini karena kita masih lajang, mungkin yang merasa lajang, kita sebagai contoh kecil aja malas untuk bangun pagi misalnya, atau malas untuk membereskan tempat tidur, atau malas untuk menyapu halaman atau membereskan rumah. Nah, ini juga sifat-sifat seperti ini harus dihilangkan sebelum teman-teman untuk memutuskan untuk menikah. Jadi harus dihilangkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, tindihan hutang dan penindasan orang." Hadis riwayat Bukhari. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu berdoa untuk dihindarkan dari sifat-sifat malas, karena apabila kita terbiasa dengan sifat malas, ini juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga, juga berdampak pada ibadah kita dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya yakni adalah suka berbohong. Sifat suka berbohong ini juga harus teman-teman tinggalin sebelum teman-teman memutuskan untuk menikah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah siap untuk menikah, harus diperhatikan juga sifat ini. Sifat berbohong ini juga berdampak buruk. Berdampak buruknya nanti bisa kena kepada diri kita dan berdampak buruk kepada orang lain. Karena sifat bohong atau suka berbohong ini juga termasuk dari sifat-sifat dari munafik. Nah, jadi harus mulai sekarang belajarlah untuk berkata atau berbuat jujur sekecil apapun ya teman-teman. Jadi sifat jujur juga ini adalah ciri-ciri dari seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu saja beberapa hal yang teman-teman harus hilangkan atau dirubah mulai dari sekarang. Sifat-sifat itu egois, boros, pemarah, pemalas, dan suka berbohong. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan memulai kehidupan barunya, yakni menikah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.